Oke, kita mulai dulu ya, teman-teman ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga tetap sehat, tetap semangat, ya, tetap berproses di masa yang seperti sekarang ini, ya, terus mengembangkan diri, ya. Ini yang sedang ambil P3 atau sedang ambil skripsi, diseriusi ya. Ini tinggal beberapa saat lagi sudah mau lulus ya. Artinya Anda harus punya target ke depan, harus punya tujuan yang lebih tinggi lagi. Ini ya hitung-hitungannya nggak lebih dari setahun mungkin kalau Anda lancar semuanya kan. Kalau P3 selesai Januari, mungkin skripsi tinggal 3 bulan, kalau misalnya segala sesuatunya lancar, ya mungkin Lebaran udah pada lulus bisa jadi kan. Oke, Amin, Pak. terkait intervensi organisasi ya, teman-teman ya, memang sekali lagi kita coba untuk menyesuaikan dengan situasi normal yang baru. Memang ada beberapa kondisi, biasanya kalau di situasi offline, memang kita ada kunjungan ke perusahaan ya, ada kunjungan di beberapa unit usaha, teman-teman belajar langsung di perusahaan mengenai problem-problem yang terjadi di karyawan. Nah, ini kan harapannya teman-teman artinya gini, paling tidak ya dari mata kuliah intervensi ini bisa menambah referensi ya terkait dengan prospek kerja di psikologi besok ya, karena saya kira di psikologi sangat banyak prospek kerjanya, apalagi mungkin di PIO sendiri ya. Kalau saya bicara tentang PIO, karena mungkin saya lebih banyak pengalaman di PIO, terkait dengan intervensi, ini kan teman-teman nantinya kalau misalnya mau mengembangkan lebih lanjut, lebih dalam tentang mata kuliah intervensi organisasi, ada 2 jalur ya yang bisa dipilih sama teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa kerja di lembaga psikologi atau biro psikologi yang skalanya sudah besar, mungkin saya kira profesional, tidak di basis kampus ya. Kemudian di sisi yang lain, teman-teman bisa kerja di bagian HRD. Tapi beberapa perusahaan, kalau saya lihat perusahaan yang masih skala kecil menengah ya, belum banyak HRD yang memiliki peran tugas melakukan intervensi, membuat suatu program intervensi untuk menyelesaikan masalah di karyawan. Karena teman-teman besok kalau HRD, kalau di bagian HRD itu harus apa ya? Harus punya kepekaan melihat masalah-masalah yang muncul pada karyawan, teman-teman. Karena ya kalau kerja di perusahaan swasta apalagi ya, perusahaan swasta itu kan berkompetisi dengan yang lainnya ya, saingannya banyak perusahaan swasta tuh. Jadi artinya kemana arahnya perusahaan bergerak itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kinerja si karyawan. Sehingga terkadang banyak karyawan yang tidak sanggup untuk menyesuaikan diri dengan target atau kondisi perusahaan. Misalnya gini, Mas Yuda, masih sering lembur nggak Mas di biro Mas, ngerjain alat tes? Nggak sering, Pak, soalnya Nggak karena sering, pandemi soalnya juga dulu jadi. angkatan-angkatan sebelum kamu sering banget lembur ya, karena mungkin dikejar Iya, target. dengar-dengar seperti Nah, itu. misalnya katakanlah Heeh. dapat klien nih dari satu sekolah misalnya, entah Taruna Nusantara atau apa misalnya, mereka meminta hasilnya psikotes harus selesai dalam 5 hari, misalnya gitu ya. Kemudian yang dites mungkin sampai 200 orang. Nah, selesai dalam 5 hari, kita cuma berapa orang di sini kan. Nah, ada kondisi ya Iya, wes Pak. harus lembur, harus menyesuaikan dengan target. Nah, akhirnya tergantung kita kan, kita sanggup atau enggak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi perusahaan tersebut. Makanya teman-teman besok ketika Anda mau kerja di perusahaan, harus dicermati ya, profilnya perusahaan seperti apa, targetnya perusahaan seperti apa, kemudian arahnya perusahaan seperti apa. Sehingga besok pas Anda masuk ke perusahaan, nggak kaget. Karena masing-masing perusahaan, bidang-bidang perusahaan itu kan arah kerjanya beda-beda. Masing-masing punya target sendiri. Misalnya di toko, di restoran, di coffee shop, atau mungkin di minimarket misalnya. Masing-masing punya target beda-beda.
dan itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita nantinya itu bekerja di perusahaan tersebut. Nah, kita lihat nih di kelompok 7 ya, ini lokasinya di toko baju. Toko baju ini kan mungkin masih skalanya skala kecil menengah ya. Ini terletak di satu mall, jadi arah perusahaannya tentu juga punya arah tersendiri nantinya dibandingkan dengan perusahaan atau organisasi yang lain, dan nanti juga akan mempengaruhi biasanya muncul potensi-potensi masalah yang ada di organisasi tersebut. Oke, monggo teman-teman siapa yang mau menyampaikan hasilnya terlebih dahulu. Nanti setelah ini kita akan bahas bareng-bareng ya. Monggo, silakan. Oke, baik Pak. Sebelumnya saya mau membuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 23 Desember, izinkan kami dari kelompok 7 untuk memaparkan materi pada pagi hari ini, Pak. Sebelumnya, kenalkan dulu, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Baby Fiali Ramadini, dan di situ juga ada Fahreza, Kandias Albiyuda, Rita Dewi Safitri, Haning Febrianto, Laili Istiqomah, dan Rizky Abi Pakuta. Dan di sini yang akan memaparkan materi untuk pertama yaitu Rita Dewi Safitri. Kepadanya saya persilahkan. Di sini ada identitas toko. Nama tokonya Maya Busana. Maya Busana ini bergerak pada bidang fashion, pakaian gitu, yang biasanya tuh menjual baju-baju casual, baju-baju gamis, rok, celana, ada juga jilbab di situ. Terus alamatnya itu, tokonya ini terletak di dalam Permata Bunga Plaza di Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Pemilik tokonya itu Ibu Murni. Next. Latar belakangnya. Sudah untuk Mbak Rita? Yuk, lanjut ya. Jadi latar belakang tokonya ini nih, pada tahun 2011 ini Bu Murni kan seorang ibu rumah tangga. Jadi biasanya tuh dia tuh mengandalkan penghasilan dari suaminya sendiri. Jadi Bu Murni itu untuk menambahkan pendapatan keluarganya tuh dengan membuka toko berjualan berjualan pakaian gitu, Pak. Terus membuka tokonya itu di dalam di Plaza Permata Bunga Plaza dengan menyewa tempat di dalamnya. Nah, awal-awal bukanya itu tuh pendapatan atau kayak pembelinya tuh rame, bisa dibilang rame, atau kayak pendapatan yang dihasilkannya itu tuh baik lah. Nah, pada tahun 2013, Hipermat itu buka di dalam situ. Jadi jadinya nambah rame lah di dalam situ, Pak. Soalnya biasanya orang-orang yang belanja ke Hipermat itu baliknya pulangnya itu tuh selalu mampir ke toko-toko di dalam itu, termasuk tokonya Maya sendiri. Nah, pada tahun 2017 sendiri pendapatan masyarakat sekitarnya itu perekonomiannya nurun, karena kan rata-rata masyarakat di sini nih petaninya itu kayak kebun getah karet gitu, Pak, rata-rata yang di situ. Nah, jadi pas nilai jual getah karetnya turun, jadinya daya belinya masyarakat turun. Nah, di situ tuh berdampak ke daya belinya masyarakat sendiri. Jadinya kayak mana ya, mereka tuh jarang untuk beli ke Hipermatnya lagi. Nah, itu tuh ada sekitar 2 tahunan, 2 tahunan lah pokoknya, sampai tahun sampai tahun 2018 itu makin sepi. Jadi kayak Hipermat itu memutuskan untuk mengakhiri kontraknya di dalam plaza itu. Jadi mereka tuh pada awal tahun 2018 tuh udah bangkrut, udah tutup permanen. Nah, dari situ tuh makin kayak membawa dampak atau pengaruhnya tuh ke toko-toko sekitar itu, termasuk toko Maya. Jadi di situ tuh mereka tuh nambah sepi pendapatan. Ditambah lagi sekarang corona.
Jadi makin kayak nggak ada yang mampir ke sana atau kayak singgah ke sana itu. Kalau ada pun cuma 1 atau sekitar 2 orang untuk ngebelinya. Kadang nggak ada sama sekali dalam sehari. Kalau pas lagi rame-ramenya tuh dulu tuh mereka tuh bisa di Ibu Murni ini bisa ngumpulin 15 sampai 20 juta untuk modal dia beli pakaian lagi. Sekarang tuh cuman bisa sanggupnya tuh 5 juta yang terkumpul untuk membeli pakaian lagi untuk dijual lagi itu. Udah. Oke. Next. Next. Baik, terima kasih untuk Mbak Rita, dan untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Muhammad Fahreza. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Baby. Jadi selanjutnya kita melakukan diagnosis permasalahan. Seperti yang teman saya bilang sebelumnya, di mana perekonomian masyarakat di sana itu menurun. Nah, itu ternyata karena pendapatan utama mereka yaitu jual beli getah, itu nilai jualnya menurun. Jual beli getah karet, sorry. Nah, dari situ sudah mulai terlihat minat beli masyarakat akhirnya turun. Nah, ditambah lagi bonusnya yaitu Hypermart di dalam plaza bangkrut. Di Permata Bunga Plaza itu Hypermartnya bangkrut, sehingga menimbulkan efek toko-toko di sekitar Hypermart di Permata Bunga Plaza itu menjadi sepi pembeli karena Hypermart ini merupakan daya tarik utama Permata Bunga Plaza. Jadi biasanya setelah orang-orang membeli kebutuhannya di Hypermart, mereka akan sering singgah ke toko-toko di sekitar Hypermart di Permata Bunga Plaza. Jadi begitu Hypermart ini bangkrut, tutup permanen, sehingga toko-toko di sekitar Hypermart ini mendapatkan dampaknya. Jadi hampir tidak ada pembeli, seperti yang teman saya bilang tadi sebelumnya, mungkin hanya 1 atau 2 saja. Ditambah lagi akhir-akhir ini ada pandemi yang kita istilahnya tidak boleh keluar gitu kan, sempat lockdown. Nah, itu makin sepi lagi. Ya, saya sudah. Oke, kira-kira apa nih program intervensinya nih, teman-teman? Mungkin langsung saja saya Pak. Jadi kan di zaman yang serba digital ini untuk akhir-akhir ini bahwa kayak rancangan yang kami buat lebih kepada dengan menambah media penjualan melalui situs e-commerce gitu Pak. Seperti salah satunya yang sekarang lagi marak-maraknya seperti media belanja Shopee, Tokopedia maupun Lazada seperti itu Pak. Dikarenakan alasan kami memilih media ini tuh selain karena pandemi yang ada sekarang kan kita kayak diharuskan secara tidak langsung itu untuk meminimalisir seperti kontak langsung dengan orang lain seperti itu. Dah media penjualan seperti Shopee gitu kan justru mempermudah karena kita hanya menggunakan handphone seperti itu, kita melakukan pembayaran lalu selesai. Kemudian selain itu kami juga menambahkan media promosi Pak, seperti sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang sedang hype-hype-nya seperti Instagram, TikTok seperti itu Pak, dan mungkin saya sendiri sebagai pengguna salah satu aplikasi tersebut bisa mengatakan bahwa itu dampaknya itu cukup signifikan karena banyaknya pengguna atau orang-orang yang saat ini karena pandemi lebih banyak lari kepada handphone seperti itu Pak. Jadi sibuk dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Mungkin seperti itu Pak. Oke, strategi marketing ya. Oke, sampai kita bahas ya, teman-teman ya. Oke, ini punyanya Mbak Rita ya? Tokonya? Enggak, itu punya teman. Punya temenmu? Iya.
Oh, Tengah. Oke, Mbak Rita, toko Maya ini cuma ada di Plaza saja atau punya cabang di tempat lain? Enggak, Pak, cuman itu aja, satu itu aja. Oke, yang ngelola temanmu langsung atau orang tuanya, Rita? Yang ngelola itu orang tuanya, cuman kadang Mayanya juga ikut. Oke, sudah berapa lama tokonya? Berarti udah hampir 10 tahun berdiri. 10 tahunan ya. Oke, ini sambil kita sedikit menyinggung konsep praktikum kewirausahaan ya, teman-teman ya. Ya. Jadi ini kan bisa dibilang skalanya menengah ke arah kecil ya, Ya. karena masih dikelola oleh perorangan. Dan kalau saya lihat apa tokonya di gambar memang tidak terlalu besar banget ya, Mbak Rita ya. Hanya mungkin Ya. sekitar 5 kali 4 meter ya di salah satu lapak di sebuah mall. Oke, teman-teman kalau misalnya kita ngeliat konsep wirausaha ya, seorang yang mau membuka usaha, itu kan ada tiga konsep. Yang pertama, orang wira swasta, wirausaha karena untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, karena butuh duit, dia butuh makan, dia butuh hidup, ya udah dia usaha. Yang kedua, orang usaha karena ikut-ikutan tren. Jadi biasanya ngikuti tren yang ada di masyarakat. Misalnya jual suatu produk yang sekarang lagi banyak digandrungi. Kayak zaman sekarang misalnya, ikan cupang misalnya. Terus, apalagi? Nah, di Jogja tuh lagi banyak tahu go misalnya. Jadi banyak orang memanfaatkan tren dengan menjual produk yang sedang digandrungi oleh masyarakat. Yang ketiga, dia benar-benar punya jiwa wira swasta. Artinya dia punya idealisme untuk menjual suatu produk yang menjadi passion-nya dia. Sehingga dia berpikir tidak hanya bicara soal tren, tapi produk yang dijual itu memang produk yang memang dia yang menjadi unggulan dari dia. Misalnya apa ya? Mas Yuda misalnya lagi jualan pupuk kandang misalnya. Karena mungkin Mas Yuda keluarganya senang tanaman atau mungkin senang bercocok tanam sehingga memutuskan untuk berusaha di pupuk kandang misalnya kayak gitu. Nah, nggak semua orang mungkin butuh pupuk kandang kan, harus jeli kan bagaimana memikirkan strateginya. Nah, terkait dengan konsepnya yang diajukan sama kelompok 7, ini saya lihat alurnya sebenarnya sudah ada sudah terstruktur ya. Membahas dari awal terkait dengan mungkin kondisi tokonya mulai sepi, plazanya mulai tutup, ya tidak banyak orang yang datang ke tokonya misalnya, sehingga mempengaruhi soal omset. Nah, pertama, yang mungkin juga perlu diarahkan sama teman-teman, kita perlu tahu dulu targetnya si ownernya berapa nih, targetnya omsetnya. Istilahnya, dia mengharapkan dari usaha ini, itu bisa mencukupi sekian berapa juta atau mungkin berapa miliar dari usahanya. Karena kita perlu tahu dulu yang menjadi target dari si ownernya ini seperti apa. Karena ini skala menengah ke arah kecil, memang arahnya ke omset ya. Kecuali misalnya sudah PT, sudah CV lah. Tidak hanya berpikir soal omset, tapi juga berpikir soal visi organisasi atau perusahaan. Tapi karena skalanya masih menengah ke arah kecil, ya mikirnya omset mau nggak mau. Nah, kita lihat dulu, omsetnya seberapa jauh turunnya. Kalau misalnya memang omsetnya turun jauh, kita lihat dari sisi eksternal dan sisi internalnya. Nah, tadi kita lihat bahwa ini ada problem bahwa plazanya tutup ya, hypermartnya tutup, sehingga mempengaruhi toko-toko yang ada di sekitar hypermart, yang membuat orang tidak datang lagi ke situ. Nah, kita lihat dari produknya sendiri. Produknya seperti apa? Apakah memang banyak orang yang masih suka terhadap produk tersebut? Atau mungkin dia punya pelanggan tersendiri di toko Maya? Atau seperti apa? Kalau memang yang dimasalahkan adalah soal plazanya tutup, mungkin benar kalau misalnya kita mengungkap soal strategi marketingnya. Nah, tadi kita lihat ya yang disampaikan Mas Yuda terkait dengan strategi marketing ya. Memang karena masa pandemi COVID ya, ada beberapa unit usaha yang tadinya orang harus datang ke toko, orang harus nongkrong di lokasi usaha untuk mendapatkan barang atau produknya,
tiba-tiba orang di rumah, ya stay home, ya PSBB dan sebagainya. Akhirnya si owner harus jemput bola kan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mengarahkan ke strategi marketingnya, ini dilihat dulu lagi, apakah memang sudah cocok atau belum menggunakan sosmed, ya menggunakan aplikasi semacam Shopee, Tokopedia, Lazada dan sebagainya. Karena kita perlu tahu dulu segmentasi pasarnya si produk tersebut. Ini sedikit menyinggung soal praktikum kewirausahaan, ya bahwa media promosi itu akan dipengaruhi oleh segmentasi pasar dari produk tersebut. Kalau memang segmentasinya anak muda, mungkin cocok pakai TikTok, pakai Instagram, pakai Facebook misalnya, share di WA dan sebagainya, mungkin cocok. Tapi kalau misalnya segmentasinya bukan untuk anak muda, lebih ke segmen yang lain, kita lihat dulu mana metode yang lebih efektif. Ya, ini yang kalau fokusnya di teman-teman sudah ngambil perilaku konsumen belum? Perilaku konsumen. Mas Renang kalau nggak salah ya. Mungkin ada berapa yang sudah ngambil ya. Jadi janjiannya gini, teman-teman. Kita orang psikologi itu sebenarnya bisa kerja di marketing loh. Kita lulusan psikologi, itu kan sebenarnya bisa kerja di marketing. Kita melihatnya dari sisi konsumennya. Kita bikin strategi marketing, kita bikin aplikasi marketing, kita bikin semacam SOP marketing. Kita melihat dari sisi konsumennya. Kita perlu melakukan riset, kita perlu mengetahui kualitas produknya, segmentasinya untuk siapa, demografinya untuk latar belakang seperti apa, usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, dari situ, kemudian akan ditentukan strategi marketing yang cocok, yang diperlukan untuk bisa menarik minat orang untuk beli produk tersebut. Contoh apa misalnya? Masih sering nonton Doraemon nggak, teman-teman? Enggak. Doraemon. Masih, Pak. Masih. Jarang. Doraemon, sekarang ada kartun Tayo, ada Rainbow Ruby, ada Robocar Polly, ya, ada Super Wings. Nah, biasanya di sela-sela kartun tersebut, memang produk-produk yang diiklankan, itu kan produk yang sesuai dengan anak-anak kan. Itu ada unsur psikologinya, karena memang yang banyak nonton di kartun tersebut, ya banyak kan anak-anak. Beda kalau misalnya kita nonton sepak bola, kita nonton film yang tengah malam misalnya, mungkin iklannya nggak iklan-iklan permen, mungkin iklan kondom, ya iklan jarum super misalnya, iklan rokok misalnya, ya karena sesuai dengan yang ditonton kan kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menggunakan strategi marketing, fokusnya tidak hanya ke fokus bagaimana teknis ya untuk membuat SOP marketingnya, tapi juga menyiapkan SDM-nya. Kira-kira mereka sanggup nggak? Mereka karyawannya bisa nggak mengoperasikan di sosmednya? Sofi misalnya, saya nggak tahu mereka paham sosmed atau enggak. Kalau misalnya dirasa kurang paham, ya mungkin diberikan pelatihan. Tapi misalnya katakanlah pelatihan aja kurang, mungkin perlu rekrutmen seleksi, buka marketing sosmed. Ini sekarang lagi banyak loh, teman-teman, di beberapa perusahaan, itu banyak lowongan marketing sosmed. Banyak banget lowongan, buka aja di Google. Lowongan marketing sosmed. Karena memang banyak perusahaan yang akhirnya beralih ke sosmed, beralih ke internet. Jadi ada dua kondisi. Bisa jadi karena orangnya, orang yang lama itu nggak sanggup untuk bikin atau mungkin promosi di sosmed, karena mungkin ada pekerjaan yang lain, atau bisa juga karena memang nggak sempat untuk menangani pekerjaan di marketing tersebut, sehingga membuat si perusahaan harus merekrut. Nah, jadi mungkin rancangan intervensinya agak ditambahkan di sini. Kira-kira kondisinya seperti apa? Kalau misalnya melihat kondisi SDM-nya, nanti mungkin Mbak Rita perlu ngobrol lagi sama temannya. Ini yang jaga warung, karyawannya kebanyakan kayak gimana? Lulusan SMA, lulusan SMK, terus mereka punya kemampuan untuk melakukan promosi atau enggak, misalnya. Kayak misalnya di biro psikologi ya, temannya Yuda nih. Sekarang udah ada website-nya ya, Yuda ya, udah ada sosmednya kan, udah ada Instagram-nya kan. Udah, Pak. Website jalan nggak, Yuda? Website? Belum, Pak, untuk saat ini. Belum. Website belum ya.
Jadi ada beberapa kondisi udah nggak pakai brosur lagi kan, udah kan. Dulu kita masih pakai brosur, masih pakai map, ngirim ke beberapa sekolah, ke perusahaan. Sekarang pakai sosmed aja, ya, pakai link aja lewat di komputer, udah selesai. Nah, kira-kira, misalnya ya, kira-kira para asisten biro pada bisa nggak nih untuk mepersonalkan sosmed misalnya, nah kayak gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau misalnya mau dikembangkan strategi marketingnya, nah kira-kira orangnya gimana, sudah siap atau belum? Karena kalau kita dari orang psikologi, kita melihat dari sisi SDM-nya kan. Tidak hanya teknis marketingnya, tapi SDM-nya sudah cukup memenuhi kompetensi atau belum nih. Gitu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Kalau nggak ada, nanti bisa dilihat lagi rekamannya ya. Nanti saya share di grup. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ke saya, nanti bisa dituliskan di grup aja. Gitu ya, teman-teman ya. Mungkin dari saya itu Ya, aja. Pak. Ya, terima kasih. Ini teman-teman sehat selalu, ya, semangat selalu, ya, terus berproses. Amin. Semoga lancar yang lagi P3, lagi seminar, ya, tetap diberikan Amin. kemudahan, kekuatan, kelancaran, ya, semoga lancar semuanya skripsinya, amin. Nah, ada kesempatan tahun depan, ada waktu, rezeki, bisa kita ketemu lagi ya, insya Allah di kampus. Oke, terima kasih semuanya, sukses, ya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, thank you wabarakatuh, ya, Pak. sukses ya, lancar ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak.